Asal mulanya nama Pantai Menganti adalah diawali sejak adanya Wali Songo periode pertama. Di antara ke-9 wali itu terdapat satu, Syekh Maulana Muhammad Al-Mahrubi. Yang kedua adalah Syekh Subakir. Konon menurut cerita, Syekh Subakir mempunyai keahlian menumbal tanah angker. Nah, pada saat itu menurut orang-orang yang ada di Jawa itu menganggap bahwa tanah Jawa ini masih angker. Terbukti dengan adanya orang-orang yang tinggal di Jawa yang kebanyakan adalah pendatang dari luar, itu setelah tinggal di Jawa beberapa tahun, akhirnya satu demi satu meninggal. Dan waktu itu memang penduduk asli di tanah Jawa itu kebanyakan masih mempunyai keyakinan bahwa di kayu yang besar, di batu yang besar ada penunggunya. Berarti waktu itu animisme masih melekat di penduduk asli di tanah Jawa. Maka dari itu oleh sebagian besar penduduk di tanah Jawa minta tolong kepada Syekh Subakir agar menumbal tanah Jawa biar keangkerannya itu sirna. Pada waktu itu kedua wali tersebut yang masing-masing juga akan menyebarkan ajaran Islam dan juga akan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, yaitu seperti Syekh Subakir akan menumbal tanah angker, Syekh Maulana Muhammad Al-Mahrubi mau menyiarkan agama Islam yang tujuannya dari Jawa bagian timur, dari Gresik. Keduanya itu tujuannya ke arah barat. Syekh Maulana Muhammad Al-Mahrubi dan Syekh Subakir akhirnya berembuk bahwa kita berangkat bersama-sama, namun Syekh Maulana Muhammad Al-Mahrubi berjalan lewat darat, Syekh Subakir lewat laut utara, dari Gresik menuju ke utara lewat pantai utara. Pada waktu itu mereka saling sepakat bahwa suatu saat nanti setelah selesai tugas kita mau bertemu lagi, dan sebagai tanda kita ketemu, besok kalau diantara kita menemukan pohon dadap ayam yang durinya banyak dan berbunga merah, disitulah besok kita ketemu lagi. Dan setelah itu Syekh Maulana Muhammad Al-Mahrubi bersama santrinya yang bernama Jafar, lalu Syekh Subakir bersama santrinya bernama Singaranu berangkat. Syekh Maulana Muhammad Al-Mahrubi berangkat lewat darat menuju ke arah barat, Syekh Subakir lewat laut dari Gresik menuju ke arah barat lewat pantai utara. Waktu itu perahu kan belum ada mesin, masih menggunakan layar. Maka dari itu berangkatnya dari Gresik menuju ke arah barat menunggu musim angin yang berhembus dari arah timur menuju ke arah barat. Singkatnya cerita, dia sampai ke Selat Sunda, lalu di ujung kulon berjalan ke arah barat. Sekarang singkat cerita sudah sampai di sana lah, di pesisir yang sekarang namanya Menganti sebelah barat, yang sekarang dinamakan Pelawangan Gede. Dia mau mendarat di sana, tapi gelombangnya besar dan banyak batu-batu yang besar. Akhirnya dia mengurungkan diri untuk mendarat di sana, berjalan ke arah timur, akhirnya sampai ke sana, ke Pecaron. Di sana perahunya pecah menjadi dua, terbelah menjadi dua kena dibawa ombak lalu menghantam batu. Maka sampai sekarang di sana dinamakan Pecahron karena perahunya Syekh Subakir pecah menjadi dua bagian, pecah jadi loro, jadi namanya sekarang Pecaron. Berjalan ke arah barat di sana dia menemukan kayu yang kalau mungkin sekarang dinamakan gadah, lalu diambil dibawa ke sebelah barat.
di sebelah barat Pecaron sana melihat banteng sedang mandi di sungai yang sampai sekarang namanya Kedung Banteng, masih ada, sungainya masih ada. Beliau berjalan waktu itu kan sini kan masih hutan belantara, ke arah sebelah atas sungai yang tadi untuk mandi banteng. Dia melihat seorang sedang, ya kalau boleh dikatakan sedang bertapa. Lalu ditegur oleh Syekh Bakir, "Kamu sedang apa?" "Saya sedang bertapa." "Duh, kamu bertapa di sini, apa yang menjadi tujuanmu?" Menurut penuturan dari orang yang sedang bertapa di situ, dia mau jadi medoyang kuda lumping. Cara istilah sini ya apa ya, ketua kuda lumping. Dan ditanya namanya siapa, "Nama saya adalah Caranggantung." Nah, di situ Ki Caranggantung dinasihati oleh Syekh Bakir, "Kalau begini caranya, kamu itu nantinya akan jadi orang sesat. Sebaiknya kamu, kalau kamu menuruti nasihat saya, kamu ikut saja ke saya." Lalu Caranggantung bertanya kembali, "Lah sebetulnya Anda itu siapa?" "Saya Syekh Bakir. Loh, kesini mau ada kepentingan apa?" "Saya ini sedang ditugaskan untuk numbal tanah Jawa. Menurut isyarat atau ilham yang saya terima, tumbalnya itu terdapat di tempat ini." Loh, tumbalnya itu apa? "Tumbalnya itu namanya Gulung Klasa. Sampai sekarang Gulung Klasanya masih bisa dilihat. Nah, kalau kamu mau mencari Gulung Klasa di sini juga ada, tapi tempatnya sulit. Alangkah baiknya sekarang ke pantai sebelah barat sana, ada pantai yang tidak begitu berbahaya. Kalau kita mau mencari apa saja yang ada di pantai, maka alangkah baiknya mari kita ke selatan." Lah pada waktu itu Ki Caranggantung itu bertobat karena dinasihati oleh Syekh Bakir. Tempat bertobatnya Ki Caranggantung sampai sekarang dinamakan, kalau menurut orang sini, Pertabatan, tapi sebetulnya menurut cerita yang saya ketahui adalah pertobatan, yaitu suatu tempat yang di waktu itu dipergunakan untuk tobatnya Ki Caranggantung karena dinasihati oleh Syekh Bakir. Singkat cerita lalu naik ke sebelah sini, turun di sana lah singkatnya cerita. Di sana itu pantai, di sana yang sebelah barat tadi yang ada perahunya. Nah, Caranggantung bilang, yang namanya Gulung Klasa terdapat di pantai ini, dan ini tempatnya, pantainya lebih landai dan gampang kita mencari apa saja yang mau dicari, dan Gulung Klasa memang ada di tempat ini. Namun perlu diketahui Syekh Bakir bahwa tempat ini dikuasai oleh seseorang yang orang itu menganggap bahwa tempat yang ada di sekitar sini dan apa saja isinya adalah dikuasai orang itu, namanya Kaki Ireng. Disebut Kaki Ireng karena orangnya tinggi besar dan kulitnya hitam. Sampai di sana Syekh Bakir kan punya anggapan begini, bahwa apa saja yang ada di dunia adalah ciptaan yang maha kuasa, yang memanfaatkan adalah manusia seperti saya loh. Akhirnya dia menemukan hewan di pantai itu, ditunjukkan kepada Ki Caranggantung, bahwa itu adalah yang namanya Gulung Klasa, yang menurut orang sini namanya lolak. Setelah barang itu diambil, Kaki Ireng tadi melihat, "Kamu siapa berani mengambil apa saja yang ada di sini? Ini adalah milik saya semuanya." Nah, terus pada waktu itu terjadi apa ya, cara Jawanya padu, bahwa Syekh Bakir menganggap bahwa saya kesini tidak mau mencari musuh, tapi kalau saya ketemu musuh tidak akan lari. Akhirnya gada yang tadi ditemukan di sana, pendung, itu digunakan untuk menakut-nakuti si Kaki Ireng, dan gada itu terlepas dari tangan mengenai batunya pecah jadi 3 bagian, yang sebagian terlempar ke sebelah timur yang sampai sekarang masih bisa dilihat, namanya Watu Lampadan, yang 2 bagian pecah jepit
kaki ireng tadi, dan kaki ireng akhirnya tewas di situ kejepit batu. Nah, sampai sekarang tempat di sana itu oleh orang-orang sini dikatakan tempat angker karena itu adalah tempatnya kaki ireng. Nah, itu sudah meninggal kaki ireng. Nah, sekarang saya Subakir setelah mendapat gunung-gunung Kelasa berjalan-jalan ke arah barat. Pada waktu itu sudah gugur. Dia lalu mengambil air wudhu, kebetulan di sana ada sungai kecil dipergunakan wudhu oleh Subakir. Lalu tempat itu diberi nama karena saya sesuci di sini, berwudhu di sini. Besok kalau ada makmurnya zaman, tempat ini disebut Pecucen. Menurut orang sini Pecucen, padahal sebetulnya itu Pesucen karena tempat itu dipergunakan wudhu oleh Subakir. Terus dia lalu berjalan ke arah timur. Ke arah timur pada waktu itu sudah hampir maghrib. Nah, waktu itu kalau saya nanti malam berada di tempat ini, kalau misalnya hujan, saya mau berteduh di mana? Kalau mau berteduh di bawah pohon, mestinya kalau hujan ya basah kena air hujan. Kecuali itu bisa kalau ada angin misalnya ya kena angin. Maka dia lalu mencari tempat untuk bermalam. Pada waktu itu dia melihat pohon dadap besar, dadap serap besar yang durinya banyak dan besar-besar, bunganya merah. Lalu teringat pada waktu dia mau berangkat dari Gresik, ketemunya sama Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi itu. Kalau ada pohon besar namanya pohon dadap ayam, durinya banyak dan berbunga merah. Oh, berarti kalau gitu di sini nanti menurut perjanjian pada waktu berangkat saya mau bisa ketemu sama Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi. Melihat ke arah timur ada gua. Oh, ini tempat mungkin baik untuk bermalam nanti malam. Dia masuk gua. Singkatnya cerita, dia masuk gua. Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi sudah ada di dalam gua. Nah, Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi bilang seperti ini, Syekh Subakir, saya di sini menunggu Anda. Saya ibaratkan seperti menunggu timbulnya batu hitam dan tenggelamnya perahu gabus. Dalam bahasa Jawanya nganti-anti sampean kok tidak sampai tidak ketemu-temu dengan saya, maka sampai sekarang tempat di sekitar ini dinamakan Pantai Menganti.